Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah. Bersama Ibu hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Insya Allah hari ini kita akan lanjut pada materi pengayaan bagian 2, masih tentang kaidah kebahasaan. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah sinonim dan antonim, bukan? Materi ini pernah juga kita bahas dalam teks laporan percobaan, di mana sinonim ini merupakan dua kata atau lebih dengan bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau makna yang sama atau mirip. Bisa dibilang sinonim ini adalah persamaan kata. Sementara antonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki arti atau makna yang berlawanan atau sebaliknya, biasa disebut dengan perlawanan kata. Perhatikan contoh kalimat berikut ya. Hardi bukan anak pintar, tapi dia pandai dalam menyelesaikan masalah. Pada kalimat tersebut terdapat kata yang bersinonim. Bisa kalian temukan kata apa? Ya, benar, katanya adalah pintar dan pandai. Contoh kalimat yang lainnya, Badi yang pemalas memiliki seorang adik yang rajin. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata yang berantonim. Kata apa? Ya, kata pemalas dan rajin. Nah, yang harus kalian ingat, dalam antonim itu tidak boleh menggunakan kata tidak. Bukan tidak rajin, tetapi pemalas. Jadi, tidak boleh menggunakan kata tidak untuk kata yang berlawanan. Selain sinonim dan antonim, terdapat juga istilah lain yang memiliki makna berbeda, yaitu polisemi. Polisemi adalah kata yang mempunyai banyak makna atau satu kata banyak makna. Contohnya pada kata mata. Mata ini memiliki makna mata air, mata batin, atau mata-mata. Juga kata yang lain yaitu rumah. Rumah ini memiliki makna yang berbeda, seperti rumah tangga, rumah sakit, rumah makan. Atau contoh lainnya ada kata kepala. Kepala itu mempunyai makna-makna kepala sekolah, kepala rumah tangga, atau kepala surat. Berikutnya homonim. Homonim adalah kata yang mempunyai tulisan dan bunyi yang sama namun maknanya berbeda. Misalnya, contoh pada kata bulan. Bulan ada yang memiliki arti waktu, ada juga yang memiliki arti nama satelit. Atau contoh lainnya bunga. Kata bunga ini bisa berarti tumbuhan ataupun juga bisa berarti istilah dalam perbankan. Atau contoh lainnya seperti contoh kata Malang. Malang ada yang berarti sebagai kota, ada juga Malang yang artinya nasib. Jadi kata-kata yang tulisan dan bunyi sama namun maknanya berbeda disebut dengan homonim. Kebalikan dari homonim adalah homofon. Homofon adalah kata yang mempunyai pengucapan yang sama tapi tulisan dan maknanya berbeda. Misalnya pada contoh pengucapan kata masa bisa berarti waktu atau berat jenis. Begitu pula dengan bunyi dari kata rok. Rok itu ada yang artinya aliran musik, ada juga yang artinya pakaian. Jadi harus diperhatikan betul-betul bila kalian akan mengucapkan kata-kata tersebut beserta penulisannya. Lain lagi yang disebut dengan homograf. Homograf adalah kata yang mempunyai tulisan yang sama tapi bunyi dan maknanya berbeda. Jadi jika yang kalian maksud adalah seimbang, maka pengucapannya adalah seri. Tapi bila maksudnya adalah jenis gigi, maka pengucapannya adalah seri. Seperti juga pada kata apel. Jika yang dimaksud adalah buah, maka bunyinya apel. Tapi jika maksudnya upacara, maka pengucapannya adalah apel. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa membedakan perbedaan-perbedaan makna tersebut? Biasanya yang sering terbalik adalah homonim, homofon, dan homograf. Untuk itu, mari kita lihat tabel berikut. Jadi, untuk membedakan perubahan makna tersebut, kalian harus memperhatikan
lafal atau pengucapan atau bunyi, kemudian ejaan atau tulisannya, serta makna atau artinya. Dari ketiga perbedaan makna tersebut, maknanya sama-sama berbeda. Kalau homonim, bunyi dan tulisannya yang sama tapi maknanya berbeda. Sedangkan homofon, lafalnya sama tapi ejaan dan maknanya berbeda. Lalu homofon, lafalnya berbeda, ejaannya sama dan maknanya berbeda. Perbedaan makna lain yang harus kalian tahu adalah hiponim dan hipernim. Hiponim adalah kata yang memiliki makna umum, sementara hipernim adalah kata yang memiliki makna khusus. Dari hiponim anggur, jeruk, manggis, apel, dan lain-lain, maka hipernimnya adalah buah-buahan. Itulah perbedaan hiponim dan hipernim. Jadi ada kata yang maknanya lebih luas dan ada kata yang maknanya lebih sempit. Kalian harus bisa membedakannya. Menulis cerpen atau karya fiksi memerlukan keterampilan memilih kata yang bermakna kuat, lebih ekspresif secara emosi, dan seolah-olah tergambar nyata. Untuk itulah, agar tercipta sebuah cerpen yang bermakna, kita perlu memasukkan kaidah-kaidah kebahasaan seperti kata atau kalimat deskriptif, ekspresif, dan majas. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang berfungsi menggambarkan sesuatu atau objek sehingga pembaca atau pendengar seperti melihat dan merasakan sendiri hal yang digambarkan. Biasanya yang digambarkan adalah tokoh, latar, atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Seperti contoh yang terdapat pada kalimat berikut. Wajahnya yang kecil terlihat lebih segar dan merona setelah ia mengambil wudhu. Dari kalimat tersebut, kita bisa mengetahui penggambaran tokoh, yaitu betapa segar dan meronanya wajah yang kecil itu. Kata atau kalimat ekspresif adalah kata atau kalimat yang menggambarkan isi perasaan tokoh atau pengarangnya. Melalui kata-kata itulah, pikiran atau perasaan tokoh dapat diekspresikan. Seperti pada contoh kalimat berikut, ekspresi kesal atau kecewa sang tokoh disampaikan dengan kalimat, menyebalkan sekali, seharusnya aku bisa mendapat nilai yang lebih baik dari ini. Ayo anak-anak, semangat ya, jangan ada yang ngantuk. Majas adalah pemanfaatan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh efek-efek tertentu. Dengan majas, teks akan memiliki efek yang lebih indah, ekspresif, dan imajinatif. Berikut majas-majas yang sering kita temui dalam berbagai teks, khususnya teks cerpen. Yang terpenting adalah kalian pahami jenis-jenis majasnya dan perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Semakin sering kalian mengenal majas, maka kalian akan semakin ahli. Nah, itulah contoh-contoh majas yang sering digunakan pada teks-teks, khususnya teks cerpen. Berikutnya adalah tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat merupakan kumpulan kata yang memiliki minimal satu subjek dan satu predikat, atau terdiri dari beberapa klausa. Apa itu klausa? Klausa mengandung subjek dan predikat, dan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, klausa itu terdapat di dalam kalimat. Dengan demikian, yang membedakan antara kalimat tunggal dan kalimat majemuk adalah jumlah klausanya dan jenis konjungsinya. Baiklah anak-anak, mari kita perhatikan kalimat berikut. Puput bermain boneka. Dalam satu kalimat ini terdapat satu klausa, yaitu Puput bermain, yang merupakan subjek dan predikat, dan bonekanya sebagai objek. Maka kalimat ini merupakan kalimat tunggal karena hanya memiliki satu klausa. Coba kalian bandingkan dengan kalimat berikut. Nia membeli cabai ketika ibunya memasak. Di sini terdapat dua buah klausa, yaitu Nia membeli dan ibunya memasak.
Antara dua klausa tersebut dihubungkan dengan konjungsi, yaitu ketika. Maka kalimat ini dinamakan kalimat majemuk, di mana kalimat tersebut memiliki dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kalimat majemuk koordinatif atau kalimat majemuk setara. Yang kedua, kalimat majemuk subordinatif atau kalimat majemuk bertingkat. Dan yang ketiga, kalimat majemuk kompleks atau kalimat majemuk campuran. Apakah kalian masih ingat pembahasan kita tentang konjungsi pada pertemuan sebelumnya? Jenis konjungsi dibedakan berdasarkan jenis kalimat majemuk. Kalimat majemuk koordinatif berarti menggunakan konjungsi koordinatif. Kalimat majemuk subordinatif berarti menggunakan konjungsi subordinatif. Dan kalimat majemuk campuran menggabungkan keduanya. Kalimat majemuk koordinatif atau kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang klausa-klausanya memiliki status yang sama atau setara. Konjungsi yang digunakan antara lain dan, atau, tetapi. Contoh pada kalimat berikut. Dia datang dan dia berdiri di sebelah saya. Terdapat dua klausa dalam kalimat ini, yaitu dia datang, dia berdiri. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi koordinatif, yaitu dan. Antara dua klausa tersebut memiliki status yang sama atau sejajar, sehingga dinamakan kalimat majemuk koordinatif atau kalimat majemuk setara. Yang kedua, kalimat majemuk subordinatif atau kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk ini adalah kalimat majemuk yang klausa-klausanya memiliki kedudukan yang tidak setara atau tidak sama. Jadi, ada yang disebut dengan induk kalimat dan anak kalimat. Perhatikan contoh kalimat berikut. Dia menghilang ketika saya membutuhkannya. Dalam kalimat ini terdiri dari dua klausa, yaitu dia menghilang, saya membutuhkannya. Antara dua klausa ini memiliki status yang berbeda. Klausa yang pertama sebagai induk kalimat, sedangkan klausa yang kedua sebagai anak kalimat. Untuk menentukan induk kalimat dan anak kalimat pada sebuah kalimat, kalian cukup melihat konjungsi pada kalimat tersebut. Induk kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat. Anak kalimat diawali dengan konjungsi dan bisa dipindah posisinya ke depan. Seperti contoh pada kalimat, dia menghilang ketika saya membutuhkannya. Jika anak kalimatnya kita pindahkan ke depan, maka kalimatnya menjadi ketika saya membutuhkannya, dia menghilang. Itulah yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk subordinatif. Yang ketiga, kalimat majemuk kompleks atau kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk ini merupakan gabungan dari kalimat majemuk koordinatif dan kalimat majemuk subordinatif. Perhatikan contoh kalimat berikut. Nia membeli cabai ketika ibunya memasak dan kehabisan bahan dapur. Dalam kalimat ini terdiri dari 3 klausa. Nia membeli cabai, ibunya memasak, ibunya kehabisan bahan dapur. Kata ibunya tidak ditulis pada klausa kehabisan bahan dapur karena subjeknya melesap atau hilang. Pada kalimat tersebut memiliki 2 konjungsi, yaitu dan yang merupakan konjungsi koordinatif, ketika untuk konjungsi subordinatif. Maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat majemuk campuran atau kalimat majemuk kompleks. Anak-anak, demikian materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Cukup banyak ya, tapi mudah-mudahan tidak membingungkan kalian. Tapi kalau kalian bingung, tidak apa-apa, tinggal kalian ulang lagi videonya agar ilmu yang Ibu berikan tidak sia-sia seperti yang ditulis dalam sebuah quotes. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi, biarlah kalian sekarang bersakit-sakit dahulu, karena di masa depan kalian akan merasakan kebahagiaan. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian yang menyimak dengan sungguh-sungguh materi hari ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.